Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, saya telah pilih dari Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatkannya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan yang memuliakan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Namun kita juga diberi kebebasan untuk hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada suatu paksaan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Saat kita memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita akan berada di dalam situasi yang dinamakan kebebasan terkontrol. Kebebasan terkontrol ini kemudian banyak dijewantahkan ke dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk sebagai mahasiswa di institusi kita ini. Kita memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kita bisa bebas melakukan apapun sebagai mahasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut. Demikian pula sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bebas melakukan apapun asalkan hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen dalam ranah kebebasan terkontrol, kita dituntut untuk berkarya dalam rangka mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Karya yang kita buat harus selalu berorientasi pada menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan, serta meminimalisir hal-hal yang membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus di dalam kitab 2 Korintus, kamu adalah surat kiriman Kristus. Artinya bahwa langkah yang kita buat
di dalam berkarya bagi Kristus akan dibaca oleh orang lain. Dan setiap apapun yang kita buat itu, kita mengusahakan agar orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam hal apapun, di dalam bidang yang sedang kita geluti, kita dituntut untuk berkarya bagi Tuhan. Namun di dalam berkarya, tentunya kita memiliki batas waktu masing-masing. Dan puncak dari batas waktu kita itu adalah kematian. Jika kita menarik pada skop yang terbatas itu, memang ada batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia untuk seseorang berkarya. Misalnya pensiun, periode, dan lain sebagainya. Meskipun seorang pensiun, masih ada kemungkinan untuk dia tetap berkarya. Namun kematian menjadi batas akhir dari segala-galanya. Sehingga saat kita dibangkitkan Kristus akan memberikan upah kepada kita sesuai dengan karya yang kita lakukan dalam skala terbatas. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita melihat bagaimana setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak lagi diperanakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Adam yang telah rusak oleh dosa. Karena manusia diperanakan di dalam keberdosaan tersebut, usia manusia mulai menyusut dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Metusela termasuk orang yang beruntung karena Tuhan membuatnya hidup sebagai manusia dengan usia terpanjang. Namun meskipun demikian, firman Tuhan mencatat bahwa pada akhirnya Metusela mati juga. Alkitab memang tidak mencatat dengan spesifik karya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yaitu mereka yang hidup ratusan tahun sebelum Tuhan menetapkan usia manusia hanya 120 tahun saja. Di pasal yang berikutnya, yang bisa kita tahu adalah dari generasi ke generasi selanjutnya selalu ada pengurangan batasan waktu untuk hidup berkarya. Dan selalu ada generasi selanjutnya yang dicatat. Artinya bahwa meskipun kita memiliki batas waktu untuk hidup berkarya, kita masih bisa menaruh ide untuk karya selanjutnya kepada generasi selanjutnya. Beberapa contoh kisah di dalam Alkitab seperti Raja Daud yang berkerinduan untuk membangun bait Allah, tetapi yang merealisasikannya adalah Raja Salomo. Kita berfokus pada karya di dalam generasi kita, namun bukan berarti ide-ide cemerlang baru harus kita laksanakan semua itu. Tetapi kita tidak boleh beralasan bahwa biarlah generasi selanjutnya yang mengerjakan hal tersebut karena keengganan kita untuk berkarya. Sebaliknya, kita melakukan yang terbaik dan maksimal di dalam generasi kita, atau di dalam jabatan tentunya yang kita miliki,
atau di dalam bidang kita masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak beralasan bahwa bukan saya yang akan menikmatinya. Untuk apa saya kerjakan? Untuk apa saya maksimal bekerja? Sehingga semaksimal mungkin kita mengerjakan tugas kita, apapun atau bagaimanapun hasilnya. Nanti biarlah Tuhan yang mengetahui dan Tuhan yang menjawabnya. Saudara-saudara, marilah kita berkarya bersama-sama. Kita berkarya bagi Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Kita bekerja semaksimal mungkin sampai batas waktu yang Tuhan tentukan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan.